Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin itu banyak yang tanya, baik di WA pas saya buat story charger mobil listrik, di IG itu nek munggahi PLTS itu nek piro. Kalau seperti itu. Terus di YouTube yang dulu-dulu saya upload juga begitu. Jadi saya itu akan buat rincian 4 baterai, satu inverter, 3 SCC, kabel-kabel yang digunakan seefisien mungkin. Yang belum saya hitung nanti cuman kabel dari output AC ke eh, rumah kalian. Jadi masuknya itu beda-beda. Itu kabelnya cukup pakai 2,5 kali 2, nggak usah besar-besar, sudah cukup. 2,5 itu untuk handle 20 ampere sudah cukup. Nah, ini pas panas banget. Jadi merebus airnya pakai ini buat mandi anak-anak, pakai kompor listrik. Sekarang ini tak set di 1000 watt, naikkan ke 1200 watt. Ini tadi tak timer 30 menit. Biasanya 30 menit segini penuh itu nggak sampai, sudah aduh. Nah, tak ambil sendal. Terus posisi baterai sekarang sudah penuh juga. Nah, ini sudah penuh. Posisi baterai sudah 4 bar semua. Bebannya sekarang di 10 ampere, 2000 wattan. Jadi ini tadi juga buat ngecas mobil listrik, padahal baterainya masih 91% karena beberapa hari ini panasnya full dari pagi sampai siang sampai sore. 3 hari ini ya, walaupun ada hujan tapi baterainya ini masih full, masih bisa buat rebus air pakai kompor listrik, masih bisa untuk charger mobil. Mobilnya sudah penuh, makanya ini tadi untuk rebus air. Ini ya, ini tadi untuk merebus untuk apa itu, charger mobil ini. Sekarang 15 Januari jam 11.29. Ini baterainya masih 31%. Nah, jadi dari yang tadi yang tak jelaskan di dalam, ini jumlah panelnya yang di sini tuh ada yang barat ini. Ini ada 8, terus yang sini ada 12 kali 2 ada 24. Jadi 8 tambah 24 32. Terus ada lagi yang di sana. Yang di sana itu 300 WP kali 3. Nah, jadi di sini saya mau cerita habisnya itu berapa ya kalau kalian mau rakit sekarang. Dulu itu saya kan nyicil. Jadi ada yang panel ini harganya cuman 530 atau 525, terus beli lagi udah naik 560. Terus yang terakhir yang dipasang ini yang Maisun yang tulisannya agak beda, videonya lebih jelas ini, itu sudah 600 sekian, 600 lebih. Jadi beda-beda, dan sekarang itu harganya sudah 700.000. Sedangkan yang Sun AC itu pertama beli dengan harga sekarang dengan perintilan seperti ini, terus plus panel yang di atas itu tadi yang lihat yang keluar, itu tak total sekitar eh, 56 sampai 60 lah. Itu belum termasuk ongkir ya. Jadi harga di marketplace kalau kalian beli itu lewat Shopee aja. Lewat Shopee itu seperti ini, ongkirnya tinggal sedikit karena barang di atas 3 juta itu sama Shopee ditanggung 200.000 ongkos kirimnya untuk kargo. Jadi kalau ongkos kirimnya 200.000 lebih dikit, ini tinggal bayar yang lebihnya dikit, kurang lebih seperti itu. Baterai juga kalau mau yang murah nggak lewat Shopee, lewat Baraka. Lewat Baraka itu satu baterai nggak sampai 100.000, kalau pakai JNE bisa 200.000 lebih. Terus kalau yang seperti ini belinya itu satuan, jadi satu ini 1 kilo nggak kirimnya. Seperti ini juga 1 kilo. Yang ini kemarin kena 2 kilo tapi belinya dari Surabaya, jadi masih
tambahnya dikit, ongkos ininya malah 6.000 atau 4.000. Terus MCB kurang lebih seperti ini itu 85.000, yang seperti ini 130 atau 150 kurang lebih. Ini yang masuk ke sini ya. Nah ini ya sudah tak hitungkan tadi. Jadi kita mulai dari yang nomor satu. Sebentar, ini belum tak kasih nomor. Nomor satu itu panel yang Maison, yang tadi yang Maison. Harganya sekarang itu saya cek 699.000 belum ongkos kirim. Jika mau rakit seperti saya 16 panel itu habisnya kan 11.184.000 belum ongkos kirim. Dulu pas beli itu saya rata-rata ketemunya 575 karena ada yang 600 lebih, ada yang 525 atau 530. Nah, dulu saya beli totalnya itu 9.200.000. Di rata-rata dibagi 16 itu ketemunya ini 575. Terus panel Sun Asia sekarang itu 625. Kalau rekomendasi saya kalian nggak usah beli yang ini karena ini 120 WP banci ya, saya tulisnya di penjualnya itu 120 WP mono. Ntar kasih nomor, cuman apa itu pas di tes itu keluarnya cuma 100 WP, jadi saya sebut banci. Jadi ini harga segini itu hanya 100 WP. Memang 100 WP itu kurang lebih 600.000 sih sekarang. Jadi kalau ini 100 WP 625 itu ya wis wajar karena harga 100 WP sekian, karena ukurannya memang lebih kecil dari Maisan. Terus ini yang ketiga yang saya beli terakhir panelnya. Ini harganya dulu pas beli itu masih murah 1530. Tadi pas saya cek tokonya itu harganya 1680 dan stoknya sudah habis. Terus saya ngecek di Shopee, Tokopedia itu harganya rata-rata 1735, tapi belum ada ulasannya. Terus yang ada ulasannya 1.739.000 kali jika dikalikan 3, 5.217. Sekarang coba kita hitung per WP nya ya. Jadi kita hitung per WP nya mahalnya seperti ini caranya. Jadi harganya kan tadi 1.709 dibagi 300 per WP nya itu 5 rupiah, 5,8 lah, ini 5796 karena mepet banget ke 5,8. Terus 120 WP harganya 699 bagi 120. Nah, jadi harganya mirip-mirip, bedanya dikit banget. Jadi kalau kalian mau rakit sekarang mending yang 300 WP, nanti nggak kebanyakan. Terus panel itu lebar-lebar. Minusnya panel lebar itu kalian harus bautnya kokoh banget karena nanti kan antar panel itu jaraknya jauh. Maksudnya lebar per panelnya itu yang ini. Kalau yang ini luas panjang kali lebarnya nggak begitu lebar, nggak begitu luas, jadi tadah anginnya. Misalkan yang 120 WP itu segini, kalau yang 300 WP itu segini lebih, jadi anginnya itu otomatis kan lebih banyak yang ini daripada yang ini. Anggap aja segini ya, yang 120 WP, jadi begitu ya. Jadi perlu diperhatikan juga untuk pemasangan. Terus yang keempat itu inverternya 5 buat rakitan. Jadi rakitan saya menggunakan yang ini karena saya sudah pakai banyak inverter yang pabrikan, yang merek ternama, nggak berani sebut merek. Itu kalau nggak low frekuensi rata-rata cepat rusak. Jadi mendingan beli inverter rakitan, dites gelombangnya sudah sinus, outputnya itu voltasenya sangat stabil 220, rata-rata 222 sampai 225. Itu sangat aman. Tidak semua listrik PLN di rumah orang itu berada di atas 220. Ada yang 210 drop seperti itu ya. Jadi
Kalau di rumah kalian voltasenya 220 atau lebih dikit itu patut disyukuri. Ya ini untuk harganya 5.100.000 kurang lebih. Dulu beli 4.900.000. Ini beli satu, kalau aman seperti saya beli dua, satu untuk cadangan. Jadi inverter itu saat inverter rusak, listrik kalian yang dari atas itu nganggur. Terus saya SCC itu solar charger controlnya pakai 3 buah, ada 3 merek. Karena yo rasa penerasan, kalau saran saya pakai yang POMR saja, harganya murah, bandel. Saya sudah pakai 3 tahun, nggak ada trouble. Kenapa saya beli 3 merek itu, karena ya buat nanti sharing kedepannya setelah dipakai sekian tahun itu gimana. POMR saya itu yang pertama yang sudah 3 tahun lebih dikit itu rusaknya cuman di fannya itu rusak. Bukan fannya, arah ke fannya itu nggak ada listriknya. Jadi fannya tak akali, tak kasih termostat yang biasanya digunakan untuk mesin penetas telur. Jadi saat suhunya 40, kipasnya nyala. Saat suhunya nanti 35, kipasnya mati. Kurang lebih seperti itu saya ngakalinya. Terus yang keenam itu baterai. Oh ya, untuk SCC itu harganya ini ya, kurang lebih 1.200.000 belum ongkos kirim. Pokoknya belinya kalau barang-barang kecil bebas lewat Tokopedia, lewat Bukalapak. Tapi kalau barang-barang besar itu usahakan nanti lewatnya Shopee. Seperti panel itu, karena ongkos kirimnya ditanggung oleh Shopee itu cukup banyak untuk kargonya, dan sama-sama 50 kilo kargonya antara Shopee
Nah, jadi ini ya, dulu pas saya buat itu habisnya 53 940, belum termasuk ongkir, belum termasuk bahan besi untuk tukang yang ngelas-ngelas. Itu pun saya merakitnya sendiri. Jadi ngonceki kabel dewe, ngupas kabel, yang ngoncek itu ngupas kabel, nyambung soket, nyambung sekun, pokoknya itu sendiri. Jadi tukang itu cuman tak suruh masang kabel di atas sudah kan, karena soketnya itu soket panel itu sudah ada sendiri RC MC apa RC berapa gitu, jadi nggak bakal ketukar kalau kita ngesetnya sudah pas. Jadi pin plusnya nggak bakal tukar. Kalau kalian masih ragu, nanti pas sudah disambung sebelum dimasukkan ke SCC MPPT nya dicek dulu plus minusnya. Jadi dengan upah yang ini yang saya keluarkan ini 3 hari untuk 2 orang itu 600.000, terus besi-besinya 1.500.000. Jadi totalnya itu 2,1 ditambah ini kurang lebih 56 lebih dikit. Jadi kalau sekarang habisnya 60 lebih dikit. Jadi selisihnya itu sekitar 4 juta something ya, dari dulu sampai sekarang. Ya itu wajar sih, karena sekarang peminat PLTS semakin banyak, jadi harga-harganya seperti panel terutama selalu naik. Jadi saya itu dari yang pertama 2019 akhir beli panel sampai kemarin yang terakhir Desember 2022, kok Desember Desember atau November kemarin, November 2022 itu harganya naik banget. Maka dari itu saya belinya yang ini, yang 300 WP ini, karena ini dibanding ini lebih murah, ini yang per selnya, per wattnya, per WP nya. Kalau dulu ini dibanding ini murah, ini dulu harganya ya sekitar 1.400.000-an saya pernah lihat. Saya beli ini dulu karena saya beli 4 itu kan 420, kalau beli ini 2 itu 600 watt. Dulu itu niatnya nggak buat PLTS yang besar, cuman PLTS kecil-kecilan gitu buat backup. Makanya saya cuman pertama beli Maison 4 biji dengan harga 500 lebih dikit. Terus yang dibutuhkan lagi apa itu, yang bisa selisih lagi itu ini ya, di upah tukang. Jadi beda daerah, terus perempatan panel kalian. Kalau saya kan memang dibuatkan atap sendiri ibarat rumah, makanya habis banyak besinya. Tapi kalau ditaruh seperti yang video saya tadi yang 300 WP kali 3 yang terakhir, karena kan dudukannya beda dengan ini, jadi ditaruh di atas genteng itu pasang 3 panel itu setengah hari sudah jadi. Jadi upaya tukangnya nggak banyak, besinya cuma habis 2,5 batang atau 3 batang, kemarin anggap saja 3 batang, jadi besinya nggak habis banyak. Kalau ini besinya habis banyak karena beli besi yang besar-besar juga, beli besi yang kecil-kecil juga, jadi ini habis banyak yang dulu. Ini pun yang terakhir belum tak masukkan, ini tak edit dulu ya. Ini anggap aja 7 palas pesana. Terus yang ini besinya tambah 150.000, jadi 16,5, di 1.650. Total saya itu anggap aja 57 juta untuk membuat PLTS spek sekarang. Jadi saya bisa, kalau panas seperti 3 hari ini, saya bisa charger mobil sampai penuh, kebutuhan rumah full 24 jam pakai panel surya. Plus kalau masih ada sisa, bisa merebus air pakai kompor listrik 1200 watt. Itu cepet banget. Sama kompor gas sih, cepetan kompor gas, cuman udah cepet banget lah. Dan ada timernya, jadi kalau kalian kelupaan ketiduran itu airnya nggak sampai kering, nggak sampai sat. Jadi sekian dulu ya penjelasan berapa habisnya saya membangun PLTS. Ini sebenarnya lebih karena saya beli inverter, cuman ini saya tulis satu karena ini buat referensi teman-teman kalau merakit. Dan saya juga punya baterai kuah yang banyak yang dulu nggak dipakai, belum terjual.